Jadi kami menyampaikan mulai dari SDGs, Bapak Ibu sekalian, dan di dalam SDGs itu tadi disampaikan oleh Bapak Menteri juga dan juga Pak Aditya tadi, ini merupakan suatu komitmen kuat secara politik dari pemerintah Indonesia kepada masyarakat dunia. Jadi kalau kita menggunakan SDGs itu bahasanya sama Pak ke seluruh dunia. Di negara manapun sudah kenal dengan SDGs. Jadi kita menggunakan bahasa yang sama kalau dengan SDGs. Ini kita lewati saja. Dan apa itu? Yang penting adalah data tadi yang disampaikan. Tadi kami mencatat dua hal penting yang disampaikan Pak Menteri ya. Yang pertama adalah data dan ini diperkuat oleh Pak Aditya tadi. Yang kedua lokalisasi. Yang kedua lokalisasi. Karena komitmen global itu harus kita lokalkan. Kita bahasakan dengan bahasa-bahasa yang mudah oleh masyarakat. Ini di SDGs Index 2021 Bapak Ibu sekalian untuk konteks pusat ya, konteks nasional. Nah, kalau kita melihat warna-warna ini kesannya itu tantangannya berat ya untuk pencapaian itu. Karena warnanya itu kuning, orange dan merah untuk seluruh goal. Untuk seluruh goal ya. Misalnya ini tadi masuk ke goal 1 tanpa kemiskinan, goal 2 tanpa kelaparan dan lain sebagainya sampai goal 17. Kita belum ada tambahan tadi yang Pak Menteri tadi, kami sangat senang sekali ternyata ada kita tambahkan goal 18 tadi yang terkait dengan desa dan itu sesuatu yang sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Data yang kedua adalah apa itu? Mohon mundur sedikit yang satu slide tadi Pak. Iya, data yang kedua itu yang panah-panah itu Bapak Ibu sekalian. Yang panah-panah itu. Panah-panah itu artinya apa? Artinya kalau yang merah-merah itu yang warna merah, kuning, orange itu mencerminkan kira-kira kita bisa mencapai nggak target SDGs itu sebelum 2030. Yang panah-panah itu mencerminkan perkembangannya seperti apa selama ini. Jadi yang kotak itu kita belum mempunyai warna yang hijau. Yang panah itu sudah ada beberapa warna yang hijau. Yang goal 4, goal 6, goal 8 dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya perkembangannya itu sangat signifikan membaiknya. Yang panah kuning ke atas itu kita sudah perkembangannya moderat. Kita sudah membaik tapi harus kita lari lagi nih. Kita harus lari lebih kencang lagi. Yang panah ini mendatar itu kayaknya kita perkembangannya nggak ada deh. Nggak signifikan perkembangannya. Walaupun berkembang tapi nggak signifikan. Alhamdulillah kita tidak ada panah yang menurun, artinya yang memburuk itu alhamdulillah sekali. Walaupun pandemi itu kita lalui bersama. Selanjutnya, sekarang kita angkat ke sesuatu yang besar ya Bapak Ibu sekalian. Kami akan menyampaikan beberapa hal yang sudah dirumuskan dalam visi Indonesia 2045. Kenapa 2045? Karena itulah pada saat kita memperingati Hari Kemerdekaan 100 tahun dari 1 abad kemerdekaan kita. Di slide selanjutnya, ini kami sampaikan struktur ekonomi yang diinginkan oleh kita bersama itu seperti ini sampai dengan 2045. Kita tidak akan detail, tapi intinya ada tahapan-tahapan yang perlu kita arah. Dan yang kita arah ini tidak hanya perkotaan, tidak hanya sektor industri, sektor jasa, telekomunikasi, tapi di sektor kita juga, di perdesaan, di pertanian dan lain sebagainya. Slide selanjutnya. Ini kita bisa melihat apa? Pertanian itu penting loh, walaupun kita bicara makroekonomi. Itu. Jadi kami ingin menyampaikan apa yang kita lakukan itu sangat penting dalam konteks yang besar.
supaya kita lebih semangat lagi, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, ini kami tidak detail tapi hanya hal-hal yang besar, termasuk untuk yang wilayah timur. Jangan lupa yang maritim ini. Jadi nanti walaupun desa, kita tidak hanya bicara masalah pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan lain sebagainya. Jangan lupa Bapak Ibu, kita punya potensi yang besar untuk yang maritim, yang perikanan, nelayan dan lain sebagainya. Jadi apa yang kita lakukan itu selain tadi tentu harus mencapai hal-hal yang sudah digariskan di Kemendesa, di Direktorat Jenderal Ekonomi dan Investasi Desa, tapi kita mengangkat yang lebih besar lagi, bahwa apa yang kita lakukan ini urgensinya itu sangat tinggi. Lanjut, dan ini juga penting untuk konteks kawasan Indonesia Timur, Bapak Ibu sekalian, karena di rancangan besarnya kita inginnya ada distribusi ekonomi, dan ini sampai dengan sekarang kan kita masih bergerak dalam pola sebaran yang belum banyak berubah, antara barat dan timur itu belum banyak berubah. Ini datanya bisa Bapak Ibu cek, tidak hanya data pertumbuhan ekonomi atau sebaran ekonomi, tapi juga sebaran penduduk itu juga sama Pak. Pergerakannya itu tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Dan harapannya langkah yang kita lakukan ini melalui tekad, melalui SDGs desa, melalui ekonomi dan investasi desa, ini kita bisa memperbaiki hal-hal yang kami sampaikan. Terus ini kami sampaikan seperti ini, dan ini kita diproyeksikan sampai dengan tahun 2045 untuk urbanisasi ya, Dan kami yakin urbanisasi itu ada juga di kawasan timur, nggak hanya di kawasan barat. Nanti kami tunjukkan datanya untuk yang konteks pangan ya, di kota maupun di desa. Urbanisasi itu ternyata dampaknya tuh dahsyat ya ke seluruh masyarakat. Tidak hanya pola ruang saja yang berubah, kota desa atau dulu kabupaten sekarang menjadi kota, atau dulu tidak ada retail, mall sekarang ada mall. Tidak hanya sekedar itu, tapi juga merubah pola sosial masyarakat. Nanti tekad harus melihat itu juga. Jadi walaupun kita dalam konteks kemiskinan, hal-hal yang menyangkut ekonomi, tapi yang sosial itu perlu dilihat juga oleh Bapak Ibu sekalian. Juga pola pangan. Next kami tunjukkan yang pola pangan. Karena kami di Direktorat Pangan dan Pertanian ya, jadi mohon maaf kalau kami juga menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pangan dan pertanian. Ini yang sebelah kanan itu adalah perkembangan kelas menengah yang biru ya Bapak Ibu sekalian. Kelas menengah itu yang pendapatannya ya menengah ke atas lah ya. Ini kita lihat perkembangannya seperti itu. Jadi artinya apa? Semakin mereka akur lah ya, kalau akur mereka itu. Terus perkembangan desa itu di kita ternyata perkembangannya itu sangat baik. Kalau kita lihat perkembangan ini ya, mungkin nanti ini Bapak Ibu di Kemdesa lebih paham, atau nanti di Bumia ya, di Direktorat Pengembangan Daerah lebih akan disampaikan juga. Kita dulu punya IDT, Inpres, punya kecamatan, punya PNPM dulu ya. Mungkin pola-polanya kan sama ya, pendekatan yang partisipatif dan lain sebagainya. Punya undang-undang desa, punya dana desa. Harapannya apa? Harapannya ya kita naik lagi nih tangganya itu. Dengan program tekad. Dengan program tekad kita naik lagi tangganya itu. Jadi kita semakin berjalan pada
tahapan-tahapan yang semakin membaik. Terus ini intinya begini. Walaupun ekonomi di desa itu berkembang, Bapak Ibu sekalian, tapi tenaga kerja yang ada di desa atau di pertanian itu masih relatif banyak. Jadi uang yang dihasilkan dari pertanian itu ya segitu-segitunya atau bahkan menurun ya dibanding sektor lain. Tapi yang menikmati uang itu masih banyak. Jadi kalau dibagi-bagi itu dapatnya itu sedikit-sedikit gitu. Itu tantangan yang besar kita. Terutama kita lihat data statistik 2021, kalau Bapak Ibu lihat, itu tingkat upah di sektor pertanian itu paling rendah di antara tingkat upah di sektor ekonomi yang lain. Tingkat upah sektor ekonomi yang lain. Selanjutnya, beberapa transformasi yang kami sampaikan sekarang. Yang pertama adalah transformasi sistem pangan. Transformasi sistem pangan. Dan kerangka-kerangkanya sudah dibahas tidak hanya di pusat maupun daerah, tapi juga di global. Jadi perbaikan-perbaikan misalnya nanti sektor pertanian itu sekarang tidak hanya dituntut menghasilkan bahan pangan yang banyak, tapi juga harus menghasilkan bahan pangan yang sehat, lebih sehat untuk dikonsumsi. Jadi pertanian organik, bahkan sekarang ada susu organik, daging organik, itu sudah mulai. Karena apa? Karena masyarakat kita itu inginnya yang seperti itu sekarang. Pendapatannya semakin baik, pendidikannya semakin baik, isu kesehatan semakin dipahami. Jadi mereka pasti menuntut bahan pangan yang semakin sehat, semakin baik. Jadi tidak cukup sekarang sektor pertanian itu hanya menghasilkan sekian ton, juta ton beras, juta ton jagung. Harus menghasilkan beras yang lebih sehat, yang lebih ini. Terus transformasi yang lain apa? Itu lokalisasi. Jadi ini seiring sejalan dengan arahan Pak Menteri tadi. Kalau merubah sistem pangan itu kalau di pusat tidak cukup, kalau di nasional tidak cukup. Itu harus kita lokalisasi. Karena apa? Karena keragamannya sangat tinggi di kita. Ada nanti di Papua ada sagu, di NTT ada jagung, bahkan di NTT itu Pak Gubernur nanti mohon dicek, itu menyampaikan akan mengembangkan bambu. Bambu bisa juga untuk sumber makanan, dan di Jepang kan mahal ini rebungnya itu. Jadi lokalisasi sistem pangan dibangun dengan lokalitas tempat, bahan-bahan pangan setempat. Dan ini kami yakin kalau bisa dikembangkan itu dampaknya akan nyata dinikmati oleh masyarakat. Terus ini ya keragaman bahan pangan lokal dan juga hal yang lain kami lewati, skip supaya tidak menyita waktu. Dan ini yang kita lakukan di 2022, bahwa skema-skema pendanaan penganggaran sekarang tidak hanya satu sektor saja atau satu kementerian saja, tapi dikeroyok dalam artian yang baik ya, kolaborasi tadi. Untuk 2022 ada skema DAK yang baru untuk kawasan sentra produksi pangan, dan itu bidangnya banyak, bidang pertanian, bidang irigasi, bahkan ada bidang jalan, ada bidang kualitas air sungai, ada bidang pergudangan ya, gudang-gudang yang itu termasuk pasar C, mungkin di Bapak Ibu nanti tipenya tipe C ya, pasar-pasar lokal di tingkat kabupaten atau di bawahnya itu bergabung, berkolaborasi di dalam Di dalam mengembangkan kawasan-kawasan sentra produksi pangan. Dan ini kabupatennya kurang lebih 300 kabupaten. Nanti Bapak Ibu bisa mencek apakah kabupaten yang tekad ini masuk di dalam hal ini. Terus
kita lewati terus. Transformasi lain yang kami harapkan transformasi kelembagaan. Petani-petani kita banyak, kelompok tani sudah ada di Bapak Ibu sekalian, dibina oleh Kementerian Pertanian. Bisa Bapak Ibu cek nanti di Kepala Dinas Kabupaten, itu sudah ada kelompok tani. Namanya sudah ada, anggotanya sudah ada. Dan kami sekarang mensyaratkan pengusulan anggaran untuk kelompok tani itu harus ada data spasial, titik koordinatnya. Kalau nggak ada, mohon maaf, belum bisa kita fasilitasi. Jadi data itu sangat penting. Tadi kami sudah sampaikan di awal dan sesuai dengan arahan Pak Menteri tadi. Jadi harapannya nanti di program TEKAD ini bisa menghasilkan korporasi petani, hasil transformasi dari kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang sudah ada. Kelompok tani, kelompok nelayan dan lain sebagainya. Itu perlu dibina memang agar bisa menjadi lembaga bisnis. Nanti bentuknya apakah BUMDes, apakah PT atau koperasi dan lain sebagainya. Tapi yang penting adalah mempunyai badan hukum dengan kelembagaan bisnis. Jadi tidak hanya sekedar kelompok tani saja. Dan terakhir, ini kami sampaikan segala hal yang kita lakukan itu harapannya tetap kita arahkan untuk mengangkat harkat dan martabat petani dan nelayan kita. Karena mereka lah yang menjadi kelompok yang mungkin kelompok yang miskin ekstrim tadi juga itu. Juga petani dan nelayan yang kita layani.